Di mana letak kebutuhan kita terhadap salat? Pak, kita manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur akal, ada unsur ruh. Jasad butuh makanan, akal butuh makanan, ruh butuh makanan. Ruh butuh makanan, dan makanan ruh itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ma hawa, al-muttali'u 'ala ad-dhamiri wa ma hawa, ya'lamu sirra wa ma khafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Camat, Bapak Lurah, pengurus masjid, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita ini dulu tidak ada di dunia ini. Saya umur 43 tahun. 44 tahun yang lalu tidak ada di dunia. Kita yang semua ada di masjid ini 100 tahun yang lalu tidak ada di dunia ini. Betul nggak? Dan kemudian Allah ciptakan kita. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang satu masa kepada manusia di mana manusia itu tidak disebut apa-apa? Kita tidak disebut apa-apa 100 tahun yang lalu. Tidak ada kan yang lebih 100 tahun umurnya? Tidak ada. Kemudian Allah ciptakan kita. Allah ciptakan kita berawal dari setetes mani. Dari setetes mani menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi tulang. Tulang itu kemudian dibalut oleh daging. Kemudian terbentuklah anggota tubuh kita. Kaki, tangan, kepala, dan seterusnya. Semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah. Kemudian ditiupkan oleh Allah ruh ke dalam tubuh kita. Dan kemudian kita hidup. Semakin hari semakin disempurnakan. Sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah, kita terlahir ke dunia ini. Terlahirnya kita dalam keadaan lemah. Wallazi khalaqakum min dha'f. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Tak bisa berbuat apa-apa. Terbaring dalam keadaan terlahir dalam keadaan terbaring. Tak bisa buat apa-apa. Beda dengan binatang. Lihat kambing. Hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Lihat kerbau, hari itu dia lahir, hari itu dia berdiri. Lihat ayam, hari itu dia tetas telurnya, hari itu dia berdiri. Ada di antara kita yang berdiri hari lahirnya? Gak ada. Kenapa ya? Kok butuh beberapa bulan atau butuh 1 tahun baru kita bisa berdiri? Dan kita belum bisa bicara. 1
Sementara binatang hari itu dia lahir, hari itu dia beraktivitas. Manusia butuh beberapa bulan baru bisa dia menelungkup, butuh beberapa bulan baru kemudian dia bisa duduk, kemudian butuh waktu 1 tahun lebih kurang baru bisa berdiri, belum bisa berbicara. Agar manusia berpikir, manusia dikasih akal oleh Allah, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Maka Allah bilang, Allah katakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian perhatikan? Belajarlah pada diri kalian sendiri, supaya manusia sadar bahwasanya seluruh kekuatan yang ada pada dirinya saat ini itu adalah pemberian dari Allah. Nggak bisa kan langsung pas lahir langsung berdiri, berbicara, kemudian beraktivitas. Tetapi ingat kata Allah, setelah Allah lahirkan kita, ciptakan kita dari lemah, Allah buat kita kuat. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan kamu dari lemah itu menjadi kuat. Semakin dia remaja semakin kuat, sampai dia balik kuat, luar biasa. Tenaga kuat, mata terang, telinga nyaring, anggota tubuhnya kuat, berlari dia kencang, sampai umurnya 25, 30, itu loh sedang primanya. Sampai umur 40, menjelang umur 50, kemudian Allah buat dia lemah kembali. Summa ja'ala min ba'di dha'fin, min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian Allah jadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban. Saya sudah beruban ada agak 10, lebih kurang 10. Allah buat kita lemah kembali. Tidak ada orang yang semakin tua semakin kuat. Tidak ada orang semakin kuat semakin bertenaga, semakin tua semakin bertenaga. Pasti Allah lemahkan. Iya Pak. Ini Pak Datuk kita berapa umurnya ini? 75. Kan nggak kuat lagi lari Pak ya? Nggak kuat lagi lari. Beda ketika umur 25 kemarin. Mata sudah kabur, telinga mulai peka, tenaga sudah mulai lemah. Kemudian yang pasti setelah itu kita semua akan tidak ada lagi di dunia ini. Semua kita ini akan mati. Mati itu macam-macam. Bisa disebabkan corona, bisa juga dengan yang lain. Yang jelas mati. Ada nggak usah kita takut-takut kali dengan corona ini. Ya kalau datang dia kemudian menyebabkan kita mati, macam-macam kita, ada yang mati tenggelam, ada yang mati kemudian sakit, ada yang mati ketabrak mobil, ada yang mati terjatuh, ada yang mati terbunuh, ada yang mati macam-macam. Jangan dirisaukan cara kita mati. Yang kita risaukan adalah bagaimana keadaan kita ketika mati. Matikah dengan keadaan beriman dan amal soleh, atau mati dalam keadaan tidak membawa bekal? Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, inilah perjalanan hidup kita. Ternyata kita hidup di dunia ini sebentar. Sebentar. Ya. Satu saat kita akan mati. Maka ketika nikmat masih Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk beramal. Hidup kita ini adalah untuk kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita bertemu, berada di majelis ilmu ini yang bisa menguatkan motivasi kita, dorongan kita untuk kemudian mengisi amal soleh. Luar biasa kehadiran kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini mengingatkan kita tentang perjalanan hidup kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah padahal kalian dulu tidak ada, kemudian Allah ciptakan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali, dan kalian dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini dan saudara-saudara kita muslim lainnya nanti dihimpun oleh Allah dalam surganya. Amin. Dan itulah kehidupan kita yang hakiki abadi. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna, baik itu secara fisik, akhlak, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kata-katanya menjadi pelajaran, setiap perbuatannya menjadi tauladan, bahkan diamnya saja Rasulullah itu menjadi pelajaran yang berarti bagi kehidupan kita. Diamnya saja, apalagi mengalami peristiwa-peristiwa besar seperti peristiwa Isra dan Mi'rajnya, peristiwa hijrahnya, peristiwa lahirnya, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, tak ada yang luput dari kita untuk kemudian kita ambil pelajarannya. Dan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke Masjidil Haram pada satu malam. Itu yang ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang masih ingat dengan saya? Ada sebagian. Bapak ibu, sebelum bulan April kemarin tahun lalu 2019 saya datang ke sini. Saya datang ke sini waktu itu memberikan kajian subuh. Kajian subuh ya. Ya, kajian subuh. Saya datang ketika itu sebagai seorang ustadz tapi caleg juga. Calon anggota DPR RI. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, saya sekarang duduk menjadi anggota DPR RI. Maka saya menyampaikan kepada Said, tolong jadwalkan saya untuk memberikan ceramah di masjid yang dulu kita kuliah subuh di sana. Alhamdulillah, saya kebetulan sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKS tentu diamanahkan untuk bertemu dengan konstituen, bertemu dengan masyarakat. Dan saya ini Bapak Ibu, sebetulnya kalau anggota dewan itu jabatan sementara, tetapi bagi saya tugas yang utama dan tidak akan pernah berhenti itu adalah tugas sebagai seorang da'i dan mubaligh. Saya perkenalkan, nama saya Syahrul Aidi Ma'azad LCMA. Saya ini tamat dulu dari tamat SD, masuk pesantren. Tamat pesantren saya kuliah ke Mesir. Oleh orang tua saya disuruh kuliah ke Mesir, jadi dai, jadi penceramah. Tamat di Mesir, kebetulan di Mesir saya di atasnya Ustadz Abdul Somad 2 tahun. Setelah di Mesir saya pulang ke Indonesia mengajar di UIN, kemudian S2 setelah itu saya di Yordan. Dan setelah balik dari Yordan tahun 2005 saya menjadi ketua Badan Amil Zakat. Nah, setelah 2009 saya jadi caleg, kemudian saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar 2 periode sampai 2019 kemarin. Dan kemudian selama saya menjadi anggota dewan, aktivitas saya memberikan ceramah juga tetap saya lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ada keberkahan, kepuasan hati saya bisa menyelesaikan masalah umat ini, baik itu dari segi rohaninya, juga memberikan manfaat kepada masyarakat dari kewenangan saya menjadi anggota dewan. Nah, itu kemudian di mana saya pergi, saya reses, di mana saya pergi, saya minta dijadwalkan bagi saya untuk dijadwalkan ceramah. Tadi pagi saya bertemu dengan wakil bupati dan kepala OPD untuk menyampaikan apa program pembangunan dari pusat untuk Inhil. Banyak kebutuhan jembatan, jalan, rumah layak huni dan seterusnya. Insya Allah pasti akan kita bawa program-program kegiatan itu. Jadi itu sudah jasmaninya, fisiknya sudah. Sekarang kita bahas rohaninya. Maka alhamdulillah senang hati saya. Jadi jangan risau, ini dari Jakarta amplopnya berapa ini gitu ya. Nggak usah kasih amplopnya Pak, duitnya aja lah. Insya Allah tidak. Maka alhamdulillah saya sangat senang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kalau hanya sekedar reses ngumpul-ngumpul begitu, tak ada ilmu, kira-kira hanya ilmu pembangunan saja di masjid ini kita bahas. Alhamdulillah inilah pendekatan saya. Saya dulu berjanji Bapak Ibu, saya tidak berjanji apa-apa. Saya tidak berjanji apa-apa dan saya tidak ngasih Bapak Ibu duit untuk milih saya. Saya nggak pernah saya ngasih orang duit untuk milih saya. Tapi saya janji saya akan temui Bapak Ibu. Hari ini karena di masjid ini kemarin setelah sholat subuh kemudian kita bincang-bincang, saya ingin menunaikan tugas untuk menunaikan janji saya akan bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi mudah bertemu dengan anggota DPR RI, mudah, tidak susah, cukup undang ceramah, ya, undang ceramah saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, pada malam ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Biasanya peringatan Isra Mi'raj membahas sejarah. Sejarah penting, tetapi itu sudah sering disampaikan. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sebelum Isra Mi'raj ataupun setelah Isra Mi'raj. Cuma malam ini saya ingin mengambil tema besar dan hadiah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat. Jadi pembahasan kita, mohon maaf saya temanya tadi tidak disampaikan juga sama panitia ini. Jadi saya bahas begini, manfaat yang paling besar. Pembahasan kita pada malam ini tentang sholat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat semuanya. Saya bolak-balik Al-Quran. Ternyata ada dua perintah Allah di dalam Al-Quran kepada kita tentang sholat. Pertama, perintah untuk melaksanakan sholat. Dan itu banyak kita temukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat. Wa aqimis shalah wa yuqimunas shalah wa tuqimunas shalah. Banyak perintah itu mendirikan salat. Cuma saya menemukan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 Allah menyuruh kita di dalam ayat itu untuk menjaga salat. Allah berfirman, hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jadi ternyata Allah tidak hanya menyuruh kita mendirikan salat, tetapi Allah juga menyuruh kita untuk menjaganya. Di dalam ayat lain, wa 'ala salawatihim yuhafizun, dalam surah Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun. Jadi ternyata Allah menyuruh kita untuk menjaga salat. Nah, pada malam ini akan kita bahas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara menjaga salat, ya. Bapak Ibu, ya, saya ngambil contoh saja. Sudahkah kita menjaga salat atau belum? Dan bagaimana cara menjaga salat itu? Pak, ini pipet setelah saya gunakan,
Saya taruh di mana? Kita taruh di mana? Hah? Taruhnya di mana? Tong sampah. Iya. Ditaruh dalam laci nggak dia? Enggak kan? Tong sampah. Seandainya ada emas sebesar ini, taruhnya di mana? Dalam lemari. Ini ditaruh dalam laci, laci itu dikunci, lacinya dalam lemari, lemari dikunci, lemari itu dalam kamar, kamar dikunci, kamar itu dalam rumah, rumah dikunci, rumah itu pakai pagar, pagar dikunci, pakai CCTV lagi. Kenapa ini ditaruh di dalam lemari? Karena berharga. Kenapa ini dibuang di tong sampah? Karena tidak berharga. Berarti seseorang akan menjaga sesuatu kalau dia anggap sesuatu itu berharga. Berarti orang akan menjaga sholat kalau dia anggap sholat itu berharga. Dan orang tidak akan menjaga sholatnya kalau dia tidak menganggap sholat itu berharga. Ini rumus pertama. Ya, ini rumus pertama, kesimpulan pertama. Kalau orang tidak menjaga sholatnya, yakinkan bahwasanya berarti dia menganggap sholatnya tidak berharga. Enteng aja dia, datang azan dia anggap enteng saja, kemudian dia tunda-tunda, berarti dia tidak menganggap sholat itu berharga. Nah sekarang bagaimana? Di mana letak harga sholat itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang belum punya keyakinan dan belum menemukan harga sholat itu dalam kehidupan kita, ayo kita temukan. Di mana letak harga sholat itu di dalam hidup ini? Sesuatu akan berharga ketika kita butuh kepada sesuatu itu. Semakin butuh kita, semakin dia berharga. Kalau kita tidak butuh, maka dia tidak akan berharga. Kenapa emas itu berharga? Karena butuh kita. Kenapa? Dia bisa menyelesaikan masalah kita. Mau beli sepeda motor, tinggal dijual, langsung beli, Pak. Nah, berarti letaknya pada kebutuhan. Sekarang di mana letak kebutuhan kita kepada sholat? Sekarang kita harus merubah persepsi sholat, persepsi kita kepada sholat, bukan sebagai beban, tetapi adalah sebagai kebutuhan. Di mana letak kebutuhan kita terhadap sholat? Pak, kita manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur akal, ada unsur ruh. Jasad butuh makanan, akal butuh makanan, ruh butuh makanan. Jasad makanannya nasi, lauk pauk dan seterusnya. Kalau jasad tak dapat makanannya, maka jasad ini akan sakit, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa kita berdiri, tak bisa kita bergerak. Akal butuh makanan. Makanan akal itu adalah ilmu. Ketika akal ini tidak diberikan makanannya, maka akal ini akan sakit. Itu yang disebut dengan bodoh, tolol. Ruh butuh makanan, dan makanan ruh itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Ketika ruh itu tidak mendapatkan makanannya, maka ruh itu sakit. Dan sakitnya ruh itu apa? Gelisah, cemas, takut, khawatir, bimbang. Jadi makanan ruh itu apa? Makanan ruh itu adalah zikrullah. Dan cara yang paling kuat untuk zikrullah itu adalah salat.
Allah di dalam Al-Quran katakan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu adalah kebutuhan ruh. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi kita rubah persepsi kita, Pak. Salat bukan beban, tetapi salat kebutuhan ruh kita. Ingat kita, apa yang terjadi pada diri Nabi sebelum dia Isra dan Mi'raj? Sedih kan? Pamannya meninggal, istrinya meninggal, dia dikepung oleh kaum musyrikin, tidak boleh dikasih makanan. Air sedih, takut, cemas. Obat dari kesedihan itu diisrakan dan dimi'rajkan. Maka Allah katakan linuriyahu min ayatin. Para ulama tafsir mengatakan tasliyatan lirrasul, sebagai penghibur bagi Nabi. Isra Mi'raj itu penghibur bagi Nabi. Nah, kalau kita sedih, cemas, takut, khawatir, hiburannya apa? Salat. Maka dikatakan as-salatu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau begitu, salat itu adalah obat bagi kita, kebutuhan kita. Maka dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada yang mentafsirkan sabar ini maknanya adalah puasa. Jadi salat itu kebutuhan kita, Pak, menyelesaikan masalah kita. Maka Rasulullah itu kalau sedih dia salat, kalau khawatir dia salat, kalau takut dia salat, kalau cemas dia salat, kalau bimbang dia salat. Maka ada namanya salat istikharah, ada namanya salat hajat. Apa saja yang kita inginkan, bawa salat. Salat itu tidak hanya salat fardu, Pak. Bukan hanya salat sunat rawatib. Ada namanya salat sunat mutlak, menghibur hati kita, menenang jiwa kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingin cerita pengalaman pribadi saya yang luar biasa. Tahun 2002 saya berangkat kuliah ke Jordan. Pak. Kami berangkat di bulan September ketika itu. Sampai kami di Jordan, ternyata kedatangan kami terlambat. Kami nggak bisa kuliah langsung. Akhirnya menganggur kami 1 semester. Pas kebetulan di bulan Oktobernya ketika itu pas musim haji. Saya bilang sama teman, kami berdua, lebih baik kita pergi haji, kata saya. Kalau kita pergi haji, modal kita kira-kira berangkat haji itu $600. Ketika itu kita dapat kerja, kita bisa dapat duit 15 sampai 20 juta, kata saya. Oh, kalau gitu yuk kita naik haji. Uruslah bisa keberangkatan naik haji dari Jordan ke Arab Saudi, ya. Itu butuh dana lebih kurang $600. Kami telepon travel yang ada di Mekah, Pak, kami mahasiswa Jordan, ingin berangkat haji, ingin bekerja di travel Bapak, di travel Haji Plus. Boleh, Pak? Oh, boleh, silakan. Kami butuh memang, karena kami bekerja sebagai guide biasanya. Kemudian kami urus, ternyata urusannya itu lama, Pak. Urusan lama, sehingga sampai Zulhijjah, 1-2 Zulhijjah, baru kami sampai di airport Jeddah. Setelah sampai di airport Jeddah, kami telepon orang travelnya, Pak, kami sudah sampai di airport Jeddah. Ada enggak kerjaan untuk kami? Aduh, kalian datang terlambat, nggak ada lagi pekerjaan. Mulai risau, cemas, takut. Karena kalau tidak ada pekerjaan, tempat makan nggak ada, penginapan nggak ada. Ini nggak balik nih $600 nih, jadi hilang, bahkan bisa bertambah. Akhirnya
inisiatif, kita jangan keluar dulu dari airport. Bertanyalah di airport itu bos-bos travel dari 4 negara, Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia. Bertanya, ada puluhan orang bertanya di hari itu. Jawaban mereka, aduh ini kan mau pelaksanaan ibadah haji, sudah dekat, jadi nggak ada lagi pekerjaan. Kami bilang, biarlah mau potong-potong bawang pun tidak apa-apa. Karena ada juga mahasiswa yang bekerja ketika haji itu motong bawang 1 ton. Ustaz Abdul Somad pernah cerita itu. Ada dia motong ayam, Ustaz Abdul Somad pernah cerita itu ya. Jadi akhirnya bermalamlah kami di airport, tidur di lantai airport itu. Ini bawaan tidur itu risau. Besoknya pagi, pas bangun pagi, bertanya lagi sama bos-bos travel itu. Ratusan orang bos travel itu tanya, jawabannya tetap nggak ada. Tidur lagi malam itu. Itu semakin risau. Ini semakin tidak ada. Ingatlah saya dengan ayat tadi, Pak. Pagi harinya ingat saya dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Saya laksanakan salat 2 rakaat jam 9 pagi. Setelah salat, niat dalam salat, ya Allah, dengan salat aku sengaja aku salat sunat untuk minta kepada Engkau bukakan rezeki. Bukakan rezeki. Karena aku yakin ya Allah, rezekimu itu tidak berpintu. Aku yakin ya Allah, tak ada yang mustahil bagimu. Aku yakin ya Allah, bahwasanya jikalau Engkau takdirkan, tak ada seorang pun yang menolak. Berdoa setelah sholat sunat itu, berdoa sambil menangis dengan khusyuk dan yakin, ya Allah, kalau ini duit ini ketika saya dapatkan, saya akan gunakan untuk menuntut ilmu, menyelesaikan S2 saya di Jordan ya Allah, dan dengan ilmu itu saya akan berikan kepada masyarakat. Maka Pak, alhamdulillah, di mana saya tinggal, saya yang minta kepada pengurus masjid untuk memberikan ceramah dan tausiah. Di mana saya tinggal dan di mana saya pergi, saya sangat senang kalau diminta untuk memberikan ceramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kaum muslimin dirahmati Allah. Kemudian setelah saya berdoa, pergilah saya ke posko, saya cas handphone. Beberapa saat setelah cas handphone, datang seorang laki-laki yang bolak-balik dia. Nampak sama dia cas handphone saya. Cas handphone ente itu? Iya. Numpang, saya perlu sekali. Oh ya, silakan. Cas handphone lah dia. Setelah dia cas handphone, duduk samping saya, cerita. Di mana? Kerja di sini? Enggak, Pak. Saya ini mahasiswa Jordan. Kami ini terlantar. Tadinya harusnya dapat kerja, cuma datang terlambat. Kerjanya sudah habis. Bapak siapa? Saya travel. Waktu itu kalau enggak salah, Travel Menan Express. Pak Nasril namanya. Oh, tadinya saya sudah putus asa untuk bertanya, tapi saya akhirnya tanya, Bapak ada peluang pekerjaan di travel Bapak? Nah ini saya cas handphone nih sekarang saya sedang berkomunikasi dengan Pak Wapres katanya. Wakil Presiden ketika itu Pak Hamzah Has mau naik haji bersama keluarga, pembantu, supirnya dan segala macamnya. Ada 70 orang pengawalnya. 70 orang, wakil presiden. Kepastiannya jam 2 katanya. Jadi kalau Pak Wapres sama Bapak mau menerima saya, mau menerima kami berdua untuk bekerja di Bapak? Iya. Jam 2 saya telepon, saya tanya sama dia, Pak, jadi Pak Wapres dengan Bapak? Jadi. Terus Bapak bawa kami bekerja tempat Bapak? Iya. Akhirnya saya menjadi guide wakil presiden Bapak Hamzah Has. Dan gaji bukan dapat 15 juta, Pak. Ditambah lagi sama Pak Wapres ketika itu 5 juta. Subhanallah. Coba, siapa yang mempertemukan, siapa yang mendorong Bapak itu mencas handphone di tempat saya? Subhanallah. Coba, siapa? Siapa yang mendorong Bapak itu
mencas handphone di tempat saya? Dan siapa yang menggerakkan saya untuk cas handphone di situ, Pak? Jadi tak ada yang mustahil, tidak ada yang berat dalam hidup ini kalau kita sertakan Allah. Berdoa kepada Allah itu artinya membawa Allah dalam urusan kita. Dan itu kita dapatkan melalui sholat. Maka sholat itu kata ulama, as-sholatu hiya du'a. Sholat itu adalah doa, artinya meminta. Meminta artinya memohon. Memohon artinya mengadu, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Maka yang kita bayangkan ketika kita salat, Allahu Akbar, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu. Makanya kalau pemahaman salat kita itu seperti itu, habis salat kita tenang. Hakikat salat itu adalah doa. Hakikat salat itu adalah meminta, mengadu, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ini ada salat tapi setelah salat tidak tenang. Setelah salat masih cemas karena tidak paham hakikat salat. Nabi setelah Isra Mi'raj baru tenang. Kita setelah salat harus tenang, Pak. Kapan tenang itu? Ketika kita pahami hakikat salat itu adalah meminta, mengadu, dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ketika pemilu caleg, Pak, saya tanya kawan-kawan yang caleg, besok pemilu itu hatinya duk. Nggak tidur malam, Pak. Saya jam 10, jam 11 saya udah tidur. Jam 10, jam 11 saya sudah tidur, Pak. Saya sudah serahkan sama Allah. Dan saya tidak pernah berdoa itu, ya Allah, dudukkan saya jadi anggota dewan. Tidak. Doa saya, Pak, ya Allah, jikalau ini baik bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Kalau tidak baik bagi agama, bagi dunia, bagi akhirat, jauhkan dia dariku dan ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan selalu membawa kebaikan bagi umat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang harus kita pahami. Kalau begitu, sholat itu kebutuhan. Sholat itu menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Kalau sholat itu kebutuhan, kita datangi dengan senang hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena dia kebutuhan, maka dia akan berharga. Karena dia berharga, maka mesti kita jaga. Apa yang harus kita jaga dari salat kita? Yang pertama, waktunya. Ibarat makan, itu kalau terlambat waktunya, itu tidak bawa kesehatan. Coba makan siang kita jam 3, sehat nggak kita buat? Enggak. Kena emak kita. Nah, sekarang kita perbaiki. Kita jaga sholatnya, jaga waktunya. Baru sehat kita. Kenapa kita risau, gelisah, takut, cemas? Kenapa? Karena sholat kita tidak dijaga waktunya. Rasulullah mengatakan, khairul a'mali as-salati fi awwali waktiha. Sebaik-baik amal itu adalah salat di awal waktu. Yang kedua apa? Jaga bacaannya. Nih, kita evaluasi lagi, Pak, bacaan salat kita, Al-Fatihah kita, bacaan surat kita. Duduk lagi, ayo yang sudah tua-tua, dulu waktu remaja nggak sempat belajar bacaan salat yang benar, belajar lagi, buat halaqah majelis ilmunya. Tolong Ustaz, Pak Imam, tolong dengarkan Al-Fatihah saya benar nggak? Supaya salat itu ada gizinya. Makanan kalau nggak bergizi, nggak sehat kita. Ya kan? Ini kita salat berpuluh tahun tapi bacaan kita tidak benar. Duduk lagi, ayo Al-Fatihahnya dibenarin,
surat pendeknya yang biasa kita bawa dalam sholat dibenerin lagi, ya. Bacaan surat-surat pendek itu hafalnya oleh kita, hafal didengar gitu aja. Sementara banyak makhrajnya yang tidak benar. Ya, benarin lagi, Pak. Kemudian apa yang harus kita jaga dari sholat kita? Gerakannya, takbirnya, rukuknya, sujudnya dibenarin. Kemudian tumak ninanya, harus ada tumak nina. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih Pak, kita mau sholat tarawih Ramadan, tinggal beberapa hari lagi kan? Kita dengar ada di YouTube itu yang sholat tarawihnya hanya dalam 5 menit ya. 23 rakaat tapi 5 menit. Itu bukan pahala yang dapat Pak, dosa yang dapat Pak. Dia itu sholat mau menyembah siapa? Kemudian yang diharapkannya itu rakaatnya atau pahala. Sholat itu ada rukunnya, salah satu rukunnya adalah berhenti sejenak, harus dengan tenang. Jaga, ya, jaga gerakannya. Makan coba, kita coba makan cepat-cepat. Apa yang terjadi? Sehat nggak kita dibuatnya? Makan cepat-cepat. Nggak sehat kita. Nah, kemudian apa yang harus kita jaga dari sholat itu? Kekhusyukannya. Ustaz, khusyuk itu bagaimana? Ustaz, saya kalau sholat masih terdengar aja suara orang, nggak khusyuk saya Ustaz. Maka ada yang kemudian marah-marah sama anak-anak di dalam masjid. Saya katakan nggak boleh kita marah sama anak-anak kita bermain dalam masjid. Terganggu sama dia kita sholat Ustaz. Kalau orang khusyuk itu tidak tergantung kepada itu. Karena khusyuk itu bukan pada suara orang. Karena Nabi saja ketika dia sholat, itu cucunya Hasan dan Husain masih naik ke pundaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah memendekkan bacaan ayatnya ketika dia mendengar tangisan seorang bayi di dalam masjid. Itu artinya boleh membawa anak-anak ke masjid, dan memang harus dibiasakan. Jangan marah kalau anak-anak menangis dalam masjid, mau sholat tarawih, mau sholat apa. Siapa yang punya anak terus? Akhirnya ibu tuh, bapak tuh tidak mau lagi ke masjid. Pak, masjid kita harus ramah dengan anak-anak. Kalau tidak ramah dengan anak-anak, orang dalam masjid ini kasar sama anak-anak yang memang kehidupannya memang waktu bermain, Pak. Memang zamannya itu zaman bermain. Kita dulu ketika itu bermain. Tapi kalau sudah tua bermain, nah itu boleh dihalau. Tapi kalau anak-anak bermain nggak boleh, Pak. Harus ramah kita. Takut kita kalau tidak ramah kita kepada anak-anak yang ada dalam masjid, dia akan mencari tempat lain yang ramah. Di mana? Di PlayStation, di warnet. Orang sana ramah-ramah, orang masjid tuh kasar-kasar katanya. Harus ramah, Pak. Bahkan saya lihat di Turki itu ada masjid itu ada ruangan justru dibuat tempat khusus untuk bermain anak-anak. Orang tuanya salat tarawih terus dibuatnya tempat khusus memang permainan anak-anak. Subhanallah, Turki luar biasa. Jadi kalau masih terdengar tak apa-apa, itu masih khusyuk. Yang khusyuk itu apa? Yang khusyuk itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ulama mengatakan yang khusyuk itu merasa dilihat, merasa didengar, dan merasa diketahui oleh Allah. Ketika kita angkat takbir, kita meyakini Allah Maha melihat takbir saya. Ketika kita ruku, Allah Maha melihat cara ruku saya. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita meyakini Allah mendengar bacaan Al-Fatihah saya. Ketika kita berniat di dalam hati, kita meyakini Allah mengetahui niat saya ikhlas atau tidak. Jadi merasa dilihat,
merasa didengar, merasa diketahui oleh Allah. Dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Inilah yang khusyuk. Oh, kalau masih terdengar oleh kita itu suara orang lain, itu enggak khusyuk, bukan ukuran. Yang khusyuk itu gimana? Enggak terdengar oleh kita lagi suara orang lain, itu bukan khusyuk, itu pingsan. Ya, khusyuk itu sederhana saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Khusyuk itu sederhana. Memang kalau para ulama, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu Umar bin Khattab ketika ditusuk, dia tidak merasa sakit karena dia dalam sholat, sampai khusyuknya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi yang kita jaga adalah kekhusyukan, perasaan di dalam sholat, merasa dilihat, merasa didengar, dan merasa diketahui oleh Allah. Itulah yang kita bawa keluar sholat, dan perasaan itulah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang lain tak lihat, Allah maha melihat. Orang lain tak dengar, Allah maha mendengar. Orang lain tak mengetahui, Allah maha mengetahui. Perasaan itulah yang kita latih di dalam sholat, itulah yang kita bawa keluar sholat, dan itulah yang membuat kemudian orang menjadi tenang dalam sholat, di luar sholatnya. Kenapa? Karena Allah maha melihat, Allah maha mengetahui masalahnya, dan Allah maha mendengar apa permintaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahmati Allah. Kemudian apa yang harus kita jaga dari salat itu? Yang harus kita jaga dari salat itu adalah tempat pelaksanaannya. Di mana dilaksanakan salat itu? Di masjid. Salat fardu dilaksanakan di masjid, salat sunat dilaksanakan di rumah, kecuali tahiyatul masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah, tadi khutbah saya sampaikan kenapa umat Islam ini sekarang yang miskin umat Islam, yang terlantar umat Islam, yang terbelakang umat Islam, yang bodoh umat Islam. Ya, umat Islam tidak maju, Pak. Ekonomi kita di Indonesia ini dikuasai oleh asing. Pendidikan kita diatur oleh asing. Mohon maaf, Pak, tanah kita siapa yang menguasai sekarang? Belakang rumah kita, kebun kita, bukan kita yang menguasai. Kita ini khawatir seperti Palestina, Pak. Mengerikan. Yang menguasainya umat Islam itu harusnya kan kita pahami, solat itu, panggilan azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Jadi ini perlu catatan kita bahwasanya Allah memanggil kita bukan hanya untuk solat, tetapi Allah memanggil kita untuk meraih menangan. Artinya kalau kita temui, kita laksanakan, kita datangi itu panggilan, maka umat Islam akan menang, Pak. 500 tahun lamanya umat Islam menguasai dunia ini, Pak. Perlu Bapak ketahui, 500 tahun lamanya umat Islam menguasai dunia ini. Di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah, Abbasiyah, dan Mamalik, umat Islam menguasai dunia ini, Pak. Spanyol itu dulu dikuasai oleh umat Islam. Filipina itu dikuasai oleh umat Islam. Ibaratnya Islam itu, negara Islam itu seperti Amerika sekarang. Takut bangsa lain itu kepada Islam. Takut. Sekarang umat Islam terbelakang. Kenapa? Karena umat Islam tidak datang ketika dipanggil. Ketika dipanggil untuk meraih kemenangan, mereka tidak datang. Karena pemahaman kita, ketika hayya 'alas shalah itu dipanggil oleh muezzin, kita menganggapnya hanya panggilan sholat, padahal itu adalah panggilan untuk meraih kemenangan.
Di subuh hari ketika panggilan itu datang, kita kembali menarik selimut kita. Makanya saya tadi khutbahnya Pak Jaman saya kata, kalau kita ingin menang, maka marilah kita tata ulang cara kita hidup. Dan menata ulang cara kita hidup itu diawali dengan cara kita memulai hidup. Kapan kita memulai hidup? Kita memulai hidup itu ketika bangun tidur. Dan anehnya banyak umat Islam ini tidak merencanakan bangunnya. Dia tidur dan enak tidurnya, dan tidak direncanakan bangunnya. Jadi mimpi saja terus. Kalau kita cepat bangun dari tidurnya, berarti kita cepat untuk bangkit. Coba, ada tidur di depan TV, nonton dangdut, lidah namanya, lidah dangdut. Ada yang dari Kampar tuh, kemarin minta bantu, Ustaz. Ada yang minta, Ustaz kan anggota dewan, biar banyak suara Ustaz nanti katanya. Begitulah kira-kira permintaan. Buat video dukungan kepada lidah. Ente nggak tahu saya ini Ustaz nih gitu. Masa kita ngasih dukungan harus anggota dewan? Nah, seperti itu. Auzubillah. Tertidur seperti itu, tidak direncanakan bangunnya, Pak. Harus kita rencanakan bangun tidur itu. Dan rencanakan apa yang kita lakukan setelah bangun tidur. Ada orang bangun tidur yang dicarinya rokok. Ada orang bangun tidur yang dicarinya remote TV. Ada orang bangun tidur yang dicarinya handphone. Ada orang bangun tidur yang dicarinya kopi. Tapi bagi kita, ketika bangun tidur yang kita cari adalah air wudu. Cari air wudu. Laksanakan sholat. Sholat qiyamul lail, bangun sebelum fajar, bangun sebelum subuh. Kemudian laksanakan sholat witir. Terdengar azan, pergi ke masjid, baca doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, min amami nura, min khalfi nura. Allahumma ja'al li nura. Ya Allah, berikan di dadaku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita cahaya, Pak, orang senang melihat kita. Kalau kita jualan itu, orang datang membeli. Orang senang melihat kita, ngasih kita kepercayaan. Orang senang melihat kita. Kalau Allah berikan cahaya, maka apa masalah kita bisa selesaikan. Kenapa? Terang. Tetapi ketika kita tidak diberikan cahaya, gelap, ada masalah, nggak bisa selesai. Nggak bisa sama kita selesainya. Kenapa? Gelap, tak ada cahaya, suntuk, galau bahasa orang sekarang. Bapak Ibu dirahmati Allah, baru masuk masjid. Masuk masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Salat 2 rakaat, kemudian salat berjamaah bersama imam, dan nilai salat kita dihitung dengan siapa yang paling tinggi nilai salatnya di antara jamaah itu. Kalau kita salat sendirian, nilainya 55 misalnya. Kalau kita sholat sendirian, nilainya 55. Tetapi ketika kita sholat berjamaah, ada di antara jamaah itu nilai sholatnya 95, maka malaikat mencatat nilai sholat kita dengan kita berjamaah adalah 95. Maka bersyukur ini ada gerakan pejuang subuh luar biasa. Memang masyarakat muslim ini harus dibangkitkan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa keberkahan umatku itu di subuh hari. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu
hadirin sekalian, bahwasanya kalau kita merasa hidup kita ini kacau balau, kalau rumah tangga kita merasa tidak nyaman, dengan orang kita tidak tenang, kehidupan ekonomi kita kacau, cobalah Anda rasakan, coba perbaiki cara kita memulai hidup, yaitu ketika bangun tidur, bawalah kehidupan kita sholat subuh ke masjid, hayati, yakini bahwasanya setiap langkah kita itu, sholat kita di masjid itu disaksikan oleh malaikat. Allah turunkan keberkahan kepada kita. Kemudian makanya keluar masjid baru kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, baru kita minta rezeki kepada Allah. Karena itu yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kemenangan, falahnya. Falah itu baik itu dunia ataupun akhirat. Nah, kenapa umat Islam, Bapak Ibu dirahmati Allah, terkebelakang sekarang? Karena tidak banyak yang memenuhi panggilan Allah itu. Coba, berapa orang yang sholat maghrib dan berapa orang yang sholat subuh? Dan berapa orang masyarakat? Ukurannya subuh hari. Kalau kita bisa memulainya dengan yang baik, maka kita bisa mengisinya dengan yang baik, dan mudah bagi kita mengakhirinya dengan yang baik. Tetapi apabila kita tidak mampu memulainya dengan yang baik, susah bagi kita, sulit bagi kita mengisi dan mengakhirinya dengan yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan dengan ceramah yang saya sampaikan ini ada ilmu yang bisa didapatkan. Dan termasuk Bapak Ibu, saat sekarang ini dunia digemparkan oleh corona, virus corona. Kesombongan Presiden Cina itu dijawab oleh Allah. Ini kan pasca ucapan Presiden Cina, apa katanya? Tidak ada kekuatan yang bisa menggoncang Cina. Allah hanya turun wabah sedikit saja, goncang. Cina itu seperti kota mati. Memang sekarang di Indonesia ada beberapa kasus, ada 30-an kasus, Pak. Kita berhati-hati wajib. Hati-hati dalam arti berikhtiar, menjaga kebersihan. Ketika ada orang bersin kita agak jauh. Tapi cemas tidak boleh, Pak. Kata Agim, ini ilmu yang luar biasa, Pak. Virus itu makhluk Allah. Cara yang paling tepat agar kita terhindar dari bahaya makhluk itu adalah berlindung kepada yang menciptakan makhluk. Berusaha untuk menghindarkan diri dari bahaya wajib. Tapi khawatir berlebihan, cemas tidak boleh, was-was tidak boleh, Pak. Maka perbanyaklah membaca doa. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, hai Muhammad, aku berlindung kepada yang menguasai makhluk ini, min syarri ma khalaq, dari bahaya makhluk. Jadi Bapak-bapak, pesan saya, usaha manusia itu betapa usaha orang Cina itu membersihkan pakai sabun apa segala macam, ternyata tidak bisa juga, Pak. Iya kan? Banyak juga warganya yang sudah pakai apa namanya? Dulu di Cemooh pakai, umat Islam pakai niqab ya. Sekarang mereka laki-laki perempuan pakai niqab, Pak. Semuanya pakai masker, semua tertutup. Ada yang kemarin di bandara itu di plastik itu, Pak, nutup dari atas sampai bawah. Bukannya masker. Kena juga, Pak. Ini yang parah-parahnya, Cina itu sekarang sudah ribuan yang kena, dan yang meninggal sudah ribuan juga. Dan negaranya berhenti sekarang, produksi mesin-mesinnya berhenti, bangkrut. Maka sekarang kita banyak bergantung kepada produk Cina. Saatnya sekarang umat Islam ini membuat produk, Pak. Sekarang berbuatlah produk apa saja, apa yang bisa ditanam-tanam, Pak.
Kita tidak tahu kita resesi ekonomi terjadi. Ini saya mendengar Korea saja sekarang ini sudah menghentikan penerbangannya 80%. Singapura, kalau kita datang ke Singapura, kalau kita kena virus ini bahaya. Di Singapura itu akan dibebankan biayanya kepada kita. Dan sudah tutup Singapura, ketakutan. Dan orang Singapura itu sekarang belanjanya tidak lagi mau ke toko yang non-muslim, belanjanya ke toko Islam, Pak. Dan ini hikmahnya, orang semakin sadar bahwasanya Islam ini benar, bahwasanya daging itu disembelihnya, yang dia makan adalah daging hewan-hewan tertentu, tidak sembarangan. Nah, kita umat Islam, bapak-bapak, insya Allah Muslim yang taat, yang selalu berwudu, yang selalu berkumur-kumur, insya Allah terjaga. Apalagi dijaga dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, zikir pagi dan petang, mau tidur itu berwudu. Ya. Di antara amalan Bilal bin Rabah itu ketika mau tidur itu berwudu, Pak. Jadi orang ini kan sekarang sibuk mencuci tangan, pakai alkohol, pakai apa namanya itu, sabun, antiseptik. Ternyata kena juga, Pak. Terakhir Menteri Kesehatan, Pak. Menteri Kesehatan apa ya? Menteri Kesehatan Itali, apa itu? Itu kena virus juga. Menteri Kesehatan, Pak. Kira-kira pastilah yang paling jaga ini tangannya. Sampai-sampai sekarang salamnya adalah salam corona, Pak. Nggak bersentuhan sama. Kalau kita insya Allah bersentuhan, beraman. Insya Allah, ini bukan kita sombong, kita berlindung kepada Allah. Allah lah yang menciptakan segala-galanya, dan dari segala bahaya itu kita hanya berlindung kepada Allah, Pak. Minta tolong kita kepada Allah. Kita boleh salat hajat, ya Allah, hindari aku dari bala dan wabak, ya. Insya Allah umat Islam yang taat, yang rajin ke masjid, yang rajin sholat, terjaga sholatnya, belum ada yang kena, Pak. Amin. Yang kemarin kena di Depok itu, ini guru tadi malamnya berdansa dia dengan orang Jepang. Nah, kena dia. Nah, insya Allah umat Islam kita jaga, tawakal, baca doa, keluar rumah baca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah aku berserah diri kepada, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Hanya Allah lah tempat sebaik-baik penjagaan, Pak. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu juga saya sampaikan. Kita mendengar berita ini khawatirnya luar biasa kadang. Kalau tidak ada iman, Pak, kalau tidak ada iman, kalau tidak yakin dengan Allah, itu yang di Cina tuh banyak yang stres, banyak yang gila. Karena begini, itu kan tergantung imunitas kita. Tergantung imunitas. Dan imun itu akan lemah ketika rasa takut berlebihan, cemas berlebihan. Iya kan? Kemarin berapa bulan yang lalu saya ke Malaysia. Waktu itu Malaysia kena. Di bandara orang sudah pakai masker semua. Saya bismillah. Ini Jakarta sudah ada yang kena beberapa orang. Di apartemen tempat saya tinggal di Jakarta, katanya orang sudah pada pakai masker. Ada kata orang, Ustaz balik ke Jakarta. Kenapa? Saya baliklah, tidak apa-apa, karena melaksanakan tugas. Insya Allah kita bertawakal. Ya kalau kita harus mati, mati dengan cara itu barangkali. Ya kan? Tapi insya Allah lah Allah jaga ini. Dan barangkali kita ini meyakini ini adalah azab bagi orang-orang yang kafir dan zalim, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Semakin menguatkan kita sebagai umat Islam, semakin menguatkan. Dulu Cina itu memenjarai 1 juta umat Islam Uighur. Sekarang mereka itu 4 jutaan, 40-an juta itu terpenjara sendiri. Ya, terpenjara sekian. Sekarang yang kena apa itu, ada yang tidak mau, yang kena virus itu ada yang tidak mau dibawa ke rumah sakit, dipaksa seperti binatang. Akhirnya seperti mereka memperlakukan umat Islam Uighur. Alhamdulillah umat Islam Uighur tidak ada yang kita dengar dia kena.
Nah, kita sekarang berdoa agar Allah menurunkan wabah penyakit untuk India, karena dia telah menyiksa umat Islam India. Saya berdoa beberapa kali, saya bawa kunut nazilah, saya berdoa agar Allah turunkan wabah penyakit ke orang India yang telah menyiksa umat Islam. Nah, orang India itu sekarang minum air kencing sapi, Pak. Mandinya dengan tai sapi. Nah, mudah-mudahan Allah turunkan. Nah, sama Pak. Selama ini Cina makan makan kelelawar nggak kena virus. Tapi mungkin karena dia sudah menyiksa umat Islam Uighur dan doa-doa kita kemarin ketika itu Allah turunkan penyakit, dan mudah-mudahan Allah turunkan penyakit dan wabah kepada orang-orang India yang telah menyiksa umat Islam. Amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti dari kajian kita pada malam ini melalui Isra Mi'raj, mari kita jaga solat, insyaallah Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.